dengan nikel di Kabupaten Agam, pemerintah memang sudah membayarkan pengelolaan operasional perusahaan organisasi. Berdasarkan data Kementerian operasional Lingkungan perusahaan Hidup dan Indonesia, organisasi. Pertambangan mutu merupakan suatu kegiatan untuk mengambil endapan bahan galian yang bernilai ekonomis dan berharga dari dalam kulit bumi secara mekanis maupun manual pada permukaan bumi, bisa di bawah permukaan bumi maupun di bawah air. Sedangkan barang tambang ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari perut bumi. Di Indonesia sendiri, penggolongan barang tambang didasari oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan. Terdiri dari 3 golongan, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Yang pertama adalah golongan A. Golongan ini adalah bahan galian strategis. Bahan galian golongan A dikelola oleh pemerintah bersama dengan swasta dan penting untuk keamanan dan pertahanan negara, serta menjaga kestabilan ekonomi Indonesia. Contoh bahan galian golongan A adalah minyak bumi dan gas. Yang kedua adalah bahan galian golongan B, bahan galian vital. Bahan tambang golongan B digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaan dapat dilakukan oleh perusahaan swasta maupun masyarakat dan mendapat izin dari pemerintah. Contoh bahan galian golongan B yaitu perak, emas, dan tembaga. Yang ketiga adalah bahan galian golongan C atau bahan galian industri. Bahan galian golongan C merupakan bahan galian tambang yang digunakan dalam kegiatan industri dan secara tidak langsung mempengaruhi hajat hidup masyarakat. Bahan galian ini dikelola oleh masyarakat. Contoh bahan galian golongan C adalah batu, pasir, dan batu kapur. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan seperti berikut, yaitu prospek. Yang pertama adalah prospeksi. Prospeksi adalah kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga. Selanjutnya dilanjutkan dengan eksplorasi. Kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata, dan besarnya cadangan dari endapan bahan galian atau mineral yang telah ditemukan. Lalu yang ketiga, dilanjutkan dengan tahap eksploitasi. Kegiatan penambangan yang meliputi aktivitas pengambilan, pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan atau tempat pengolahan. Selanjutnya yang terakhir adalah pengolahan. Pengolahan ini adalah aktivitas untuk memurnikan atau meninggikan kadar bahan galian dengan cara memisahkan mineral berharga dengan yang tidak berharga. Nah, kalau nikel sendiri bagaimana? Nah, nikel itu termasuk ke dalam bahan galian golongan A atau bahan galian strategis. Memang apa? Karena
nikel ini sangat berpengaruh pada stabilitas ekonomi negara. Alasan mengapa nikel sangat diburu di Indonesia itu karena Indonesia merupakan negara penghasil nikel terbesar di dunia, mencapai 4,5 miliar ton. Nah, permintaan yang sangat tinggi ini sebagian besar datang dari industri kendaraan listrik. Beberapa alasan lainnya adalah nikel ini menjadi bahan komoditas untuk menghasilkan stainless steel, juga karena kebijakan hilirisasi nikel oleh pemerintah. Nah, tapi karena permintaan sumber daya nikel ini yang sangat tinggi, mulai terjadi eksploitasi berlebihan yang malah merujuk pada merusak alam. Seperti di daerah Sulawesi, daerah Maluku, Raja Ampat, yang sering kalian lihat di berita seperti ini. Juga makin banyak perusahaan ilegal, tambang tanpa izin, eksploitasi berlebihan, sampai merusak alam. Nah, terus penyelesaiannya gimana? Nah, jujur ya, kita sendiri tuh nggak tahu. Karena pertambangan nikel ini sendiri, industri nikel di Indonesia itu salah satu yang sangat menopang ekonomi di Indonesia. Kenapa? Karena demand-nya sangat tinggi, demand dari luar negeri, perusahaan-perusahaan besar, dan kita nggak bisa gitu aja, kita langsung stop, kita nggak usah produksi nikel, itu ekonomi kita bakal hancur, bakal turun. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Nah, sebenarnya kita cuma punya dua pilihan, yaitu antara kita memperbaiki industri nikel kita, atau kita stop produksi nikel dan ganti ke sumber daya lain, yang pastinya malah lebih susah. Ya begitulah pertambangan nikel di Indonesia. Masih ada kekurangan, masih ada yang eksploitasi terlalu berlebihan. Tapi ya semoga aja ini jalan terbaik buat Indonesia untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045 nanti. Nah, itu sekian dari saya. Terima kasih dan ayo jaga Indonesia. Kita jaga budayanya, kita jaga ekosistem, keragaman, keberagaman budaya, dan lain-lain. Pokoknya kita jaga terus tanah air kita sebagai warga negara Indonesia.